Halo dan selamat datang di sesi pembelajaran kita di saluran Ruang Dosen. Hari ini, kita akan melakukan eksplorasi mendalam dan sistematis mengenai topik yang sangat fundamental dalam ilmu fisiologi dan kedokteran klinis, yaitu dinamika cairan tubuh dan patofisiologi dehidrasi. Sebagai insan akademis, kita kadang secara tidak sadar mengabaikan komponen terbesar penyusun tubuh kita sendiri, yaitu air. Nah, melalui video pembelajaran ini, kita akan membedah secara logis bagaimana tubuh kita mempertahankan kehidupan melalui keseimbangan cairan, dan yang tak kalah penting, apa yang secara patofisiologis terjadi ketika keseimbangan tersebut runtuh. Mari kita mulai. Untuk memudahkan pemahaman, agenda kita hari ini terbagi menjadi 5 segmen utama. Pertama, distribusi cairan tubuh manusia. Kedua, mekanisme keseimbangan dinamis cairan. Ketiga, patofisiologi defisit volume cairan. Keempat, klasifikasi dehidrasi berdasarkan tonisitas. Dan yang terakhir, signifikansi klinis data laboratorium. Kita masuk ke bagian pertama, distribusi cairan tubuh manusia, di mana kita akan memahami kompartemen dan komposisi fundamental penyusun tubuh kita. Pernahkah Anda mendengar konsep milieu interior? Secara harfiah, ini berarti stabilitas lingkungan internal. Ini adalah prinsip dasar dalam biologi, di mana keberlangsungan hidup sel manusia itu sama sekali tidak terjadi di ruang hampa. Sel sangat bergantung pada stabilitas cairan yang mengelilinginya. Segala bentuk gangguan, baik pada volume maupun komposisi cairan ini, akan secara langsung mengganggu fungsi biokimiawi seluler dan meruntuhkan stabilitas hemodinamik sistemik tubuh kita. Tanpa stabilitas ini, kehidupan seluler tidak mungkin dapat dipertahankan. Coba perhatikan fakta biologi yang luar biasa ini. 60% dari total berat badan orang dewasa itu bentuknya adalah air. 60%. Inilah yang kita sebut sebagai cairan tubuh total. Proporsi yang masif ini mengilustrasikan dengan sangat logis mengapa defisit atau kehilangan cairan sekecil apapun bisa berdampak sangat destruktif bagi sistem biologis kita. Sisanya, yang 40% itu, barulah massa padat seperti tulang, otot, dan jaringan adiposa. Jadi secara harfiah, kita ini adalah kantong cairan yang terorganisasi dengan sangat kompleks. Lalu, bagaimana cairan yang masif tersebut didistribusikan? Tubuh membaginya ke dalam 2 kompartemen dengan sangat ketat. Cairan intraseluler menempati porsi terbesar, yaitu 2/3 dari total cairan kita. Disinilah tempat terjadinya reaksi metabolik, dengan kation utamanya adalah kalium dan magnesium. Sementara itu, sepertiga sisanya adalah cairan ekstraseluler yang mencakup ruang interstisial antar sel dan plasma darah kita. Nah, kation dominan di sini adalah natrium. Sebagai pembelajar di bidang ini, saya instruksikan Anda untuk mengingat perbedaan kation dominan ini karena konsep ini adalah kunci untuk memahami patofisiologi dehidrasi yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, bagian kedua, mekanisme keseimbangan dinamis cairan, di mana kita akan membahas bagaimana perpindahan antar kompartemen terjadi. Cairan di dalam tubuh kita itu sama sekali tidak statis. Mereka berpindah secara konstan untuk menjaga keseimbangan. Ada 3 mekanisme inti yang mengatur perpindahan ini. Pertama, osmosis. Kedua, filtrasi, yang sangat bergantung pada tekanan hidrostatik, yakni tekanan mekanis dari pompa jantung yang secara aktif mendorong cairan keluar dari kapiler menuju ruang interstisial. Dan ketiga adalah difusi, di mana zat terlarut atau elektrolit bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi menuju area konsentrasi rendah. Ingat, ketiga mekanisme ini bekerja secara simultan tanpa henti sejak kita lahir. Mari kita perbesar fokus kita pada osmosis, karena ini sangat relevan dengan topik dehidrasi kita. Secara akademis, osmosis didefinisikan sebagai perpindahan pelarut dalam hal ini air melewati membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Dan ini dia fakta yang krusial. Natrium adalah penentu utama yang menciptakan tekanan osmotik di cairan ekstraseluler. Di mana natrium berada, kesanalah air akan tertarik. Hukum fisika dasar ini tidak boleh Anda lupakan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, patofisiologi defisit volume cairan, yang pada intinya adalah kegagalan homeostasis. Secara medis dan akademis, dehidrasi itu bukan sekedar sensasi rasa haus. Bukan. Dehidrasi adalah kegagalan sistemik dari homeostasis volume tubuh. Secara matematis, ini terjadi ketika tingkat kehilangan cairan secara aktif jauh melampaui asupan cairan yang masuk. Ketika titik kritis ini terlampaui, apa yang terjadi? Tubuh akan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat, dan di titik itulah proses kerusakan organ mulai terjadi. Hal ini membawa kita ke bagian keempat, klasifikasi dehidrasi berdasarkan tonisitas, yaitu isotonik, hipertonik, dan hipotonik.
Secara patofisiologis murni, kita mengklasifikasikan dehidrasi ke dalam 3 tipe berdasarkan tonisitas serum. Pertama, dehidrasi isotonik. Di sini, kehilangan air dan natrium terjadi dalam rasio yang seimbang, biasanya akibat diare berat atau perdarahan. Dampaknya adalah hipovolemia murni tanpa adanya perpindahan air antar sel. Kedua, dehidrasi hipertonik. Dalam kasus ini, kehilangan air jauh lebih besar daripada kehilangan natrium, seringkali dipicu oleh demam tinggi. Hal ini menyebabkan osmolalitas ekstraseluler meroket yang menarik air keluar dari dalam sel. Akibatnya, sel akan menyusut, mengalami atrofi, dan berpotensi memicu kerusakan saraf. Dan ketiga, ini yang sangat berbahaya, adalah dehidrasi hipotonik. Di sini, kehilangan natrium justru lebih dominan. Osmolalitas di luar sel menjadi anjlok sehingga air dengan paksa masuk ke dalam sel. Konsekuensi klinisnya adalah pembengkakan seluler. Coba bayangkan jika ini terjadi pada area tertutup seperti tengkorak, pembengkakan sel otak akan berakibat sangat fatal bagi pasien. Terakhir, di bagian kelima, kita akan membumikan teori ini ke dalam praktik, signifikansi klinis data laboratorium atau pojok analisis TLM. Sebagai profesional, ketika kita meninjau data laboratorium pasien dehidrasi, 2 indikator awal ini pasti akan segera terlihat. Pertama, kita akan melihat peningkatan nilai hematokrit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena saat tubuh kekurangan cairan, volume plasma darah menurun drastis, sementara jumlah sel darah merahnya tetap konstan. Fenomena ini dinamakan hemokonsentrasi, dan ini merupakan indikator defisit volume yang sangat sensitif. Indikator kedua adalah peningkatan osmolalitas plasma. Otak kita secara terus-menerus memantau kekentalan darah ini. Jadi, peningkatan osmolalitas inilah yang menjadi pemicu primer untuk menstimulasi reseptor rasa haus di sistem saraf pusat kita. Selanjutnya, mari kita lihat nilai ini, berat jenis urin yang menunjukkan angka lebih dari 1,030. Ini bukan sekedar metrik acak. Ini adalah bukti objektif yang tak terbantahkan bahwa ginjal pasien tersebut sedang bekerja ekstra keras merespons kondisi dehidrasi. Ginjal menahan pengeluaran air secara agresif melalui mekanisme umpan balik negatif dari hormon antidiuretik atau ADH yang pada akhirnya menghasilkan urin dengan konsentrasi yang sangat pekat. Dan ini adalah angka kritis yang harus selalu Anda waspadai. Kadar natrium serum yang lebih dari 150 mili ekuivalen per liter. Ahli laboratorium dan klinisi wajib melakukan validasi ketat ketika menjumpai nilai ekstrem seperti ini. Mengacu pada mekanisme osmosis yang kita bedah sebelumnya, natrium yang setinggi ini mencerminkan dehidrasi hipertonik tingkat lanjut, yang korelasinya sangat langsung dengan risiko kematian seluler saraf yang irreversible. Sebagai akibat akhir dari rentetan kegagalan hemodinamik sistemik ini, dehidrasi berat akan mereduksi aliran darah yang menuju ginjal secara signifikan. Tanpa pasokan darah yang memadai, fungsi filtrasi ginjal praktis terhenti. Hal ini menyebabkan penumpukan racun metabolik di dalam darah yang secara laboratorium tercermin dari meningkatnya kadar ureum dan kreatinin. Dalam terminologi medis, kondisi kritis ini kita kenal sebagai azotemia prerenal. Nah, setelah pemahaman komprehensif kita mengenai mekanisme osmosis dan klasifikasi tonisitas yang baru saja kita pelajari, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan analitis untuk Anda renungkan. Apakah mengganti cairan tubuh yang hilang pasca olahraga berat atau diare hebat dengan hanya meminum air putih biasa justru dapat membahayakan dan memicu pembengkakan sel-sel tubuh pasien? Jawabannya ada pada rasio elektrolit, dan hal tersebut menegaskan dengan jelas mengapa mempelajari patofisiologi ini sangat esensial dalam praktik klinis kita. Itulah eksplorasi mendalam kita untuk sesi pembelajaran kali ini. Silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video pembelajaran seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih telah belajar bersama, dan sampai jumpa di sesi akademik berikutnya.